Halo, apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat. Nah, pada video kali ini, ibu akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah, pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Pada pendahuluan, yang pertama ada salam pembuka. Contoh salam pembuka yaitu selamat pagi, selamat siang, Om Swastiastu, atau Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua yaitu salam penghormatan. Contoh salam penghormatan, yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Mandoyo, yang kedua, Bapak atau Ibu Guru, serta staf sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ucapan syukur. Contoh dari ucapan syukur adalah puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pendahuluan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari pidato persuasif. Nah, sebelum anak-anak beranjak ke isi, biasanya ada pengantar yang akan mengantarkan kalian menuju isi. Misalnya, apa topik yang akan kalian bicarakan atau apa topik yang akan kalian bahas, itu kalian paparkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kalian beranjak ke isi. Pada isi teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan, remaja, dan bela negara. Yang kedua adalah tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan sebuah bagian dalam pidato persuasif yang berisikan kesimpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Struktur teks pidato persuasif yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ada 7. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata sapaan. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kosakata emotif. Yang kelima, kata teknis. Yang keenam, penggunaan antonim. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Anak-anak, unsur kebahasaan yang pertama yang kita bahas adalah kalimat aktif. Pernahkah kalian mendengar kalimat aktif? Mungkin disengaja maupun tidak disengaja, tanpa kalian sadari, kalian pasti pernah menggunakan kalimat aktif. Misalkan dalam komunikasi sehari-hari ataupun ketika kalian membuat kalimat. Nah,
Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Imbuhan dalam kalimat aktif biasanya menggunakan kata kerja berafiks me, ber, atau kata kerja tak berafiks. Subjek dalam kalimat aktif menjadi pelaku perbuatan yang dinyatakan dengan predikat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh dari kalimat aktif berikut ini. Coba perhatikan contoh berikut ini. Agar tidak terjadi banjir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah di tempat sampah. Pada contoh tersebut, ada kata menjaga dan membuang. Kata menjaga dan membuang menggunakan afiks me. Jadi, ini menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata sapaan. Kata sapaan dapat diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Misalnya, kata Anda, saudara, tuan, nyonya, bapak, ibu, kakak, adik, dan yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah berisi ajakan, menggunakan kata seruan seperti ayo, mari, dan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ayo, terapkan prinsip hidup bersih agar kita semua selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Pada kata tersebut ada kata ayo. Nah, kata ayo ini sebagai penanda kalimat tersebut merupakan kalimat persuasif. Contoh kalimat persuasif yang lainnya misalnya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, kalimat persuasif adalah pertanda atau ciri dari pidato persuasif. Nah, jadi ketika kalian menulis pidato persuasif, hal yang kalian ingat, pidato kalian harus berisi kalimat persuasif atau berisi ajakan. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas kaidah kebahasaan yang lain, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking hari ini adalah silakan lihat di sekeliling kalian. Jika di sekeliling kalian ada buku tulis, ambillah buku itu dan ambil sebuah pena. Yang pertama kalian lakukan adalah silakan tulis satu angka yang paling kalian sukai. Satu angka. Nah, anak-anak, apakah sudah semua menulis angka? Baiklah, kalau sudah semua menulis angka, sekarang silakan kalian gambar hewan dengan dasar angka yang kalian buat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian menggambar hewan? Baiklah, hewan apa yang kalian gambar? Bagus sekali. Nah, misalnya kalian menggambar atau menulis angka 2. Angka 2 ini bisa kalian jadikan bebek atau burung ya anak-anak ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan ice breaking ketika belajar? Ada yang tahu? Ice breaking ini dilakukan untuk penyegaran ya anak-anak ya. Dan untuk memfokuskan kembali
pikiran kita terhadap pelajaran. Nah, bagaimana perasaan kalian? Sudah senang? Sudah fokus? Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan berikutnya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang menimbulkan atau membangkitkan emosi subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Kosakata ini berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Kosakata emotif biasanya mengandung makna konotatif atau kiasan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah pepatah bahwa siapa yang menanam, dia akan menuai. Ini artinya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan kita. Nah, contoh tersebut mampu menggugah perasaan audiens, sehingga audiens akan berpikir untuk menanam atau berbuat yang baik agar yang dihasilkan adalah yang baik pula. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata teknis. Kosakata bidang ilmu atau kata teknis adalah kosakata yang biasa digunakan di dalam dunia keilmuan. Kosakata bidang kesehatan misalnya nyamuk Aedes aegypti. Kosakata bidang ilmu lingkungan misalnya polusi udara, rebuisasi, dan masih banyak laginya. Nah, anak-anak, coba perhatikan contoh berikut ini. Dengan membersihkan lingkungan sekitar, secara tidak langsung kita akan terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, anak-anak, pada contoh kalimat tersebut ada kata teknis yaitu Aedes aegypti. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif selanjutnya adalah penggunaan antonim. Pastinya kalian sudah sangat sering mendengar kata antonim. Apakah itu antonim? Ya, benar sekali. Antonim merupakan suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sebagai pelajar, kita harus rajin belajar demi masa depan yang lebih baik, bukan malah bermalas-malasan. Nah, pada contoh kalimat tersebut ada antonim, yaitu pada kata rajin dan bermalas-malasan. Kata rajin, antonimnya atau lawan katanya adalah malas. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Baiklah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks pidato persuasif selanjutnya. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan jenis kata benda yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, namun bisa dirasakan. Perhatikan contoh berikut ini. Kesuksesan kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Oleh karena itu, sejak masih sekolah, marilah kita memulainya dengan rajin belajar. Kata benda abstrak yang terdapat pada contoh tersebut adalah kata kesuksesan. Kesuksesan ini tidak dapat dilihat oleh panca indera, namun dapat dirasakan. Nah, anak-anak, apakah ada yang belum kalian pahami tentang struktur dan kaidah teks pidato persuasif?
Jika kalian masih bingung, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar Ibu selalu termotivasi untuk memberikan materi-materi pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada video selanjutnya.